Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Motivasi yang ketiga agar kita rajin membaca Al-Qur'an, hendaknya kita senantiasa ingat bahwasannya Al-Quran ini sebab seseorang ditinggikan derajatnya di surga. Al-Quran merupakan sebab seseorang ditinggikan derajatnya di surga. Al-Quran yang kita baca ini jamaah, ternyata bisa menjadi sebab tingginya derajat seseorang di akhirat dan di dunia. Jadi bukan hanya di akhirat, di dunia pun bisa menjadi sebab tingginya derajat seseorang di surga. Kita awali dengan di dunia. Seseorang rajin membaca Al-Quran, Allah Ta'ala akan tinggikan derajatnya di dunia. Mana dalilnya? Dalilnya adalah apa yang dikisahkan oleh Amir ibn Wa'ilah. Amir ibn Wa'ilah menceritakan bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menugaskan kepada Nafi' ibn Abdullah sebagai gubernur Mekah. Umar di Madinah dan gubernur Mekah di saat itu adalah Nafi' ibn Abdullah. Ketika Umar mau haji, Umar meminta kepada Nafi' ibn Abdullah agar menemui Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu di daerah yang bernama Usfan. Ketika Nafi' ibn Abdullah pergi ke daerah Usfan untuk menemui Umar bin Khattab, tentu Mekah kosong dari kekuasaan. Sehingga Umar bertanya kepada Nafi' ibn Abdullah, "Man ista'malta ala ahli wadi?" Siapa yang engkau jadikan pejabat sementara atau pelaksana tugas sementara di kota Mekah? Qala Ibnu Abza. Yang saya jadikan pelaksana tugas sementara di kota Mekah di saat kepergianku adalah Ibnu Abza. Umar gak kenal siapa itu Ibnu Abza. Wa man Ibnu Abza? Kata Umar. Siapa Ibnu Abza? Qala maula min mawalina. Ibnu Abza adalah budak dari kalangan budak-budak kami. Umar heran, masa budak dijadikan pelaksana tugas sementara? Sehingga Umar mengatakan, istakhlafta alaihim maula, engkau jadikan budak sebagai pemimpin penduduk Mekah. Qala, maka Nafi' ibn Abdullah menjawab, innahu qari'un li kitabillah. Dia adalah orang yang pandai membaca Al-Quran. Innahu alimun bil faraid. Dan dia adalah orang yang faham dengan ilmu waris. Jadi menjadikan sebab Nafi' ibn Abdullah mengangkat Ibnu Abza sebagai gubernur sementara di kota Mekah. Alasannya adalah karena Ibnu Abza adalah orang yang pandai membaca Al-Quran. Mendengar alasan tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, Shadaqa nabiyyukum. Nabi kalian telah benar. Amma inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala. Sesungguhnya nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an ini dan akan merendahkan suatu kaum dengan Al-Qur'an ini. Orang yang perhatian dengan Al-Qur'an, Allah akan tinggikan derajatnya. Orang yang tidak perhatian dengan Al-Qur'an, Allah tidak tinggikan derajatnya. Ini kedudukan tinggi di dunia bagi orang yang rajin membaca Al-Quran, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran. Adapun di akhirat, seseorang yang membaca Al-Quran, maka akan semakin tinggi kedudukannya di surga. Kita tahu bahwasannya surga itu 100 derajat. Semakin orang itu rajin membaca Al-Quran, akan semakin tinggi derajat di surga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi." Akan dikatakan kepada orang yang pandai, yang rajin membaca Al-Quran, kelak di hari kiamat, bacalah dan teruslah naikmu kedudukanmu di surga, dan teruslah naik kedudukanmu di surga. Wartaqi, warattil kama kunta turattil fi darid dunya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu di surga itu sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini menunjukkan
bahwasannya Al-Quran itu bisa menjadi sebab seseorang ditinggikan derajatnya kelak di surga. Maka apalagi yang menghalangi kita atau menjadikan kita kurang semangat membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah sebab seseorang ditinggikan derajatnya di dunia dan menjadi sebab seseorang ditinggikan derajatnya di surga nanti jikalau dia ikhlas dalam baca Al-Quran. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.